الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة. Yang pada bulan-bulan terakhir ini memang lagi banyak ya kan, mungkin diakibatkan oleh cuaca yang agak panas ya, jadi mungkin antara bulan Agustus sampai Oktober diperkirakan, jadi banyak menimbulkan gejala batuk, dan di poli kita kasus ini paling banyak memang baik anak-anak maupun dewasa. Nah ini mungkin sedikit gambaran apakah ini agar kita waspada, maksudnya waspada dalam arti kata tidak perlu takut, tapi cepatlah berobat. Kami di sini menyediakan obat cukup untuk itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para jemaah. Saya persilakan Dr. Nasyasa untuk sedikit memberikan gambaran. Silakan Dr. Nasyasa. Jadi pertama-tama mungkin saya jelaskan sedikit kenapa kami mengangkat topik ini, karena memang minggu-minggu ini merupakan diselenggarakan di seluruh dunia itu sebagai hari kewaspadaan influenza, di mana orang itu memang harus mengetahui bagaimana gejala dan bagaimana mencegahannya. Memang kuman-kuman seperti bakteri atau virus itu sangat tumbuh subur di daerah yang kekeringan yang tinggi dan juga di kelembaban yang tinggi ya. Kejadiannya itu di seluruh provinsi cukup rata ya. Pada umumnya adalah gambarannya di setiap provinsi itu kejadiannya cukup umum, dan di Indonesia sekarang 93%. Ini aja yang baru kedeteksi, belum yang mungkin orang yang nggak ada gejala atau asimptomatik. Jadi pertama-tama mungkin saya mau jelasin dulu kira-kira apa aja sih yang terlibat dalam saluran nafas atas itu, organ-organnya terlibat apa. Jadi kalau yang di atas ini namanya rongga hidung. Ini rongga hidung ini fungsinya adalah filtrasi dari udara. Jadi nanti dia udara masuk di sini difiltrasi, kemudian nanti dia muaranya ke paru-paru, atau udara bisa masuk dari mulut. Jadi melalui gigi-gigi, terus di sini ada saluran yang menghubungkan ke telinga. Lalu kemudian selain itu juga ada suatu bagian yang dinamakan sinus ya. Di mungkin kalau dari lihat dari mata aja nggak kelihatan, ini hanya bisa dari pencitraan. Tapi pada umumnya ini adalah bagian dari saluran nafas atas, di mana fungsinya itu adalah untuk mengurangi beban dan juga untuk drainase dari sinus, dari cairan yang dari sini nanti bisa mengalir ke sini. Nah jadi ini ada muara ya, ini menuju ke telinga tengah. Nah jadi tadi muara yang tadi ini namanya saluran tuba eustasius. Itu adalah saluran yang langsung menghubungkan antara hidung ke telinga. Jadi apa implikasinya? Struktur ini pada orang dewasa dan pada anak-anak itu berbeda. Karena kalau pada anak-anak itu umumnya itu strukturnya itu dia lebih pendek dan lebih datar, sehingga kalau dilihat di sini pada orang dewasa itu dia agak bengkok dan agak lebih panjang ya. Jadi apa implikasi kesehatannya? Jadi kalau pada anak-anak, kalau misalnya terjadi suatu infeksi itu gampang menyebar ke telinga. Nah ini gambaran yang ke bawah, jika kita lihat ke bawah lagi tadi ini ada saluran rongga hidung. Jadi kalau kita lihat ke bawah ini ada paru-paru ya, ada trakea dan epiglotis. Nah di sini ada katup epiglotis yang fungsinya itu membuka menutup pada saat kita bernafas atau makan. Jadi ini sebenarnya katup ini fungsinya mencegah supaya makanan yang kita makan itu nggak masuk ke paru-paru ya. Yang kalau ini kan nggak terlalu jelas ya, tapi kalau di sini sebenarnya mereka itu sangat kayak tumpuk-tumpukan. Jadi saluran pernafasan itu posisinya lebih ke depan dan saluran pencernaan itu lebih ke belakang ya di sini itu. Ini saya mau jelaskan sedikit bagaimana sistem pertahanan hidung. Jadi kalau misalnya kita menghirup udara, itu udara yang masuk itu dari udara luar masuk ke hidung, nanti dia akan berkaitan langsung dengan sistem pembersihan. Jadi sebelum hidung masuk ke paru-paru, dia dibersihkan dulu. Jadi sebenarnya rongga hidung ini dikelubungi oleh suatu saluran yang namanya mukosiliar yang mengandung sel goblet.
di mana sel gobletnya itu menghasilkan suatu lendir. Jadi sebenarnya lendir yang dihasilkan di hidung itu kalau jumlahnya sedikit masih normal. Dan sifatnya lendir dari lendir ini adalah bersifat asin, tentunya agak lengket ya, normalnya lengket, dan itu mengandung lisosim. Lisosim itu apa? Itu sebenarnya antibakteri normal yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya tubuh sendiri sudah punya pertahanan untuk melawan bakteri dari patogen ya. Dan ini dikeluarkan dari sel permukaan melalui bulu hidung. Nah, ini mungkin tambahan aja dari saya ya untuk bapak-bapak mungkin yang atau bapak ada ibu-ibu juga yang punya bulu hidung, mungkin yang bulu hidungnya panjang, itu saya sarankan jangan dicabut ya. Soalnya itu bagian dari filtrasi dari sistem pernafasan kita ya. Jadi kalau misalnya nanti ada bakteri maaf. Ya, jadi kan kalau misalnya ada bakteri masuk, jadi kan nanti bulu hidung itu kan mengeluarkan lendir. Nanti bakteri itu akan berikatan dengan lendir itu, kemudian bakteri atau debu itu akan dikelilingi oleh lendir tersebut, dan ini yang sebenarnya yang bikin jadi hidung kita ada upil tuh karena ini, proses ini. Jadi sebenarnya bulu hidung itu kalau misalnya memang kepanjangan lebih baik saya saranin dicukur aja, tapi jangan dicabut ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Lalu kemudian kalau dari mulut bagaimana? Nah, dari mulut kita kalau kita lihat dari depan nih ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi mulut kita sebenarnya juga punya Jadi mulut kita sebenarnya juga punya pertahanan yang pertahanan pada saat kita bernafas itu pertahanannya disebut sebagai amandel atau bahasa kedokterannya tonsil. Ini tonsil ini mengandung sel-sel imunitas tubuh. Jadi pada saat kita bernafas, misalnya dari mulut, ya kan tadi ada dua jalur antara hidung atau dari mulut. Kalau misalnya dari mulut, nanti mereka akan filtrasinya di amandel dulu. Nah, di sini prosesnya sama kayak tadi di hidung. Jadi bakteri dimakan oleh sel imunitas kita, terus nanti dikeluarkan melalui ludah ya. Kemudian, nah ini katup epiglotis. Jadi di sini posisinya di bawah sini ya, di antara esofagus ini yang menuju ke lambung, ya ini trakea menuju ke paru-paru. Nah, ini katupnya. Nanti katupnya ini kebuka pada saat kita menghirup nafas atau mengeluarkan nafas dan menutup pada saat kita makan. Dan di sini posisi kalau misalnya kita pengen mengatur suara atau apa, itu ada yang namanya laring atau disebutnya pita suara ya. Nah, ini untuk mungkin sekilas aja soal amandel atau tonsil. Jadi amandel kita ada dua macam, itu dua pasang dua macam. Dua itu di atas bawah itu cuma satu. Yang di atas ini namanya adenoid nih. Kalau yang bisa kelihatan kalau pas kita buka mulut dan periksa orang buka mulut terus kelihatan ada benjolan, ini namanya tonsil palatina ya. Ini yang umumnya membesar, mungkin nanti kita jelaskan pasti tonsilitis sih ya. Tapi sebenarnya kalau untuk amandel ada 4 macam ya. Ini untuk gambaran aja. Oke. Jadi sebenarnya apa itu batuk pilek? Ya, kalau batuk dan pilek itu sebenarnya bukan penyakit, itu adalah suatu gejala, suatu mekanisme tubuh dalam saat dia mengatasi terjadinya infeksi atau invasi dari kuman-kuman. Jadi sebenarnya kan tadi udah dibahas sebelumnya ya, pilek itu umumnya memang mengeluarkan lendir, tapi kalau misalnya itu jumlahnya lebih banyak, itu manifestasinya adalah pilek. Dan sedangkan kalau bagaimana dengan batuk? Kalau batuk itu sama, dia mekanisme pertahanan. Jadi sebenarnya pada saat misalnya nih ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa itu zat kimia, disinfektan, zat polutan, asap rokok, debu, benda asing, atau bahkan penyakit-penyakit lain yang berhubungan sama penyakit paru, itu bisa memicu terjadinya batuk. Nah, apa yang terjadi? Misalnya ada bakteri masuk, terus dia ditangkap oleh tadi. Sebenarnya kalau paru itu sistem pertahanannya hampir sama dengan yang pas di rongga hidung. Dia ada sistem mukosilier. Jadi pada saat patogen atau debu itu masuk ke dalam paru-paru, dia akan diikat oleh lendir. Kemudian nanti paru-paru akan mengirim sinyal ke otak, ke pusat batuk di otak. Apa efeknya? Efeknya adalah nanti otak kita akan menyuruh kita untuk menarik nafas yang panjang, ya. Terus paru-paru kita akan membesar.
ya. Setelah itu dengan bantuan otot pernafasan kita akan jadi mengeluarkan tadi udara yang kita hirup itu dengan cepat dan banyak, sehingga itu cukup kekuatannya itu untuk mendorong bakteri yang masuk yang tadi dikelubungi oleh lendir itu bisa didorong keluar. Jadi itulah yang disebut dengan mekanisme batuk. Jadi tapi yang perlu diperhatikan adalah jika batuk ini lebih sampai mingguan, itu kemungkinan Bapak Ibu mesti harus periksa ke dokter. Soalnya takutnya ada hal lain yang bukan cuma bakteri normal atau polusi normal yang menyebabkan batuk ini ya. Soalnya biasanya kalau batuk itu kalau orang cuman baru sehari dua kali sehari sih sebenarnya nggak masalah ya, apalagi kita tinggal di daerah yang berpolusi ya. Tapi kalau sampai mingguan atau sampai bulanan berarti kan paling ada masalah yang harus diperiksakan lebih lanjut. Oke, jadi sebenarnya apa saja yang berpotensi menyebabkan infeksi peradangan saluran nafas atas. Jadi saya bagi dua. Ini infeksi, nanti saya bahas beberapa virus, bakteri, jamur ya, ini paling utama. Terus kalau yang non infeksi, ini alergen, nanti saya jelaskan di rinitis alergi. Polutan itu seperti asap rokok, debu dari tambang, dari bangunan rumah segala. Lalu zat kimia itu kayak disinfektan misalnya, atau mungkin beberapa parfum. Lalu bentuk kelainan wajah nanti saya tunjukin seperti kelainan wajah apa, dan penyakit asam lambung menahun. Nah ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang kira-kira ada gejala kayak sakit lambung atau kayak perutnya gampang sakit pada saat makannya nggak tentu, itu harus segera diperiksakan juga. Soalnya bisa, kalau misalnya penyakit ini sudah lama terus nggak ditanganin, ini bisa menimbulkan gejala batuk juga ya. Soalnya karena ada peningkatan asam lambung yang asam lambungnya itu udah udah lama, sehingga asam lambungnya itu naik sampai ke arah katupnya. Nah itu bisa menimbulkan, kalau misalnya masuk ke paru-paru ya tentunya akan menimbulkan manifestasi batuk juga. Dan yang lainnya tadi udah benda asing dan keganasan, itu misalnya seperti kanker paru. Nah, jadi bagaimana transmisi penyakit menular? Jadi misalnya kalau ada orang yang batuk atau pilek ya, terus dia mengeluarkan, pastinya kalau pas saat batuk kan tadi dari mekanisme tubuh kita dia mengeluarkan droplet ya. Jadi dia berusaha untuk mengeluarkan bakteri yang ada masuk tubuh kita, terus kita ada di dalam jarak radiusnya dia di sekitar 2 meter, ini bisa menginfeksi orang itu. Jadi di udara pun itu bisa, dan juga ini bisa menular melalui benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya droplet ini nempel di meja, terus mejanya dipegang, lalu kita secara nggak sengaja megang muka, jadi kita bisa berpotensi terkena penyakit. Nah, apa yang terjadi? Jika bakterinya itu sampai masuk karena dia misalnya sistem mukosiliarnya itu nggak bekerja, dia akan memicu suatu reaksi peradangan, di mana dia itu akan membawa sel-sel darah putih ke tempat yang terjadi infeksi dan menyebabkan suatu pelebaran pembuluh darah. Makanya kan nanti ada kayak hidungnya jadi merah atau jadi terus juga selain itu juga dia memicu terjadinya perbanyakan lendir, karena ini fungsinya adalah supaya nggak banyak bakteri yang lebih banyak masuk ke tubuh kita. Jadi ini salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita pilek terus mengeluarkan ingus sampai warnanya hijau, itu berarti ingusnya itu, lendirnya itu kandungannya juga bukan cuma dari lendir kita, tapi bisa termasuk bakteri itu sendiri, sel darah putih, dan juga sel-sel yang mati. Karena sistem tubuh kita kan memang merespon dengan cara memakan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, bagaimana kalau menurut gejalanya? Jadi kalau gejala saya ambilnya menurut klasifikasi aja. Jadi kalau misalnya di kedokteran itu kan semua yang berhubungan sama radang kan pasti belakangnya pakai itis-itis ya. Jadi kalau misalnya di hidung, karena hidung itu bahasa latinnya itu rhino, terus ditambah radang pada hidung, jadi rhinitis ya. Kalau misalnya ada keterlambatan sinus ya berarti jadinya rhinosinusitis. Kalau misalnya kenanya di faring jadi faringitis ya. Kenanya di laring atau di pita suara jadinya laringitis. Dan tiap gejalanya sebenarnya kalau rhinitis itu gejalanya karena dia bengkak, jadi hidungnya itu kayak ada yang mampet gitu ya. Jadi kayak ada yang di dalam tuh kayak ada yang nahan ya. Terus juga tentunya karena tadi banyak lendir jadi keluar ingus, walaupun kita nggak sengaja dia kayak ngalir sendiri. Nah itu gejala dari rhinitis. Nah kalau misalnya ada keterlibatan sinus, itu ada gejala berupa seperti nyeri di wajah, karena memang posisi dari sinus itu kan di sekitar wajah. Dan kalau misalnya ada radang di tadi lubang-lubang yang harusnya kosong itu ada radang, dia sakit wajahnya. Ya, kalau di
faring ya karena posisinya lebih ke belakang, kayaknya pasti sakitnya di belakang ya, kayak ada sakit tenggorokan, kayak bisa gatel atau bisa karena kayak sesek atau serak-serak. Terus kalau misalnya tonsil itu ada pembesaran tonsil itu bisa kalau tergantung ukurannya sebenarnya. Kalau yang kita bicara yang jelek-jelek ya, misalnya kalau misalnya mau parah itu sampai orangnya itu nggak bisa tidur. Karena itu mesti dilihat tuh kalau misalnya ada nyeri di sekitar tenggorok, terus sampai orangnya itu tidurnya ngorok atau nggak dikit-dikit tengah malam terbangun, itu jangan-jangan tonsilitis ya. Kalau laringitis ya tentunya karena dia pita suara ya efeknya adalah kegangguan suara ya, suara serak. Nah ini yang sebenarnya jarang kasusnya karena kita udah ada vaksinasinya ya. Epiglotitis itu adalah tadi infeksi di katup yang menghubungkan, yang menghalangi makanan supaya nggak masuk ke paru-paru. Itu khasnya adalah orangnya itu posisinya seperti tripod. Jadi tapi gambarannya sekarang udah jarang sih. Mudah-mudahan nggak pernah ada di kasusnya dok ya. Oke, jadi gambaran penyakitnya ini untuk perbandingan aja. Untuk yang normal, jadi memang kalau normalnya hidung itu warnanya agak pink kemerahan ya. Kalau misalnya ada radang, ya tentunya dia akan jadi bengkak tuh, lihat bedanya. Dan banyak lendir. Dan ini si gambaran sinusitis ini nggak bisa dilihat pakai mata, harus dari pencitraan seperti CT scan atau ronsen ya. Jadi sebenarnya gambarannya ini harusnya normalnya tuh dia itu kosong, memang nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ada infeksi, itu bisa ada cairan di sini penumpukan, atau bahkan bisa sampai ada pusnya di sini ya. Nah kalau misalnya tonsil bagaimana? Nah ini normalnya kan warnanya sama kayak rongga mulut sekitarnya nih. Nah kalau misalnya terjadi infeksi, ini bisa membesarnya sampai ke sini. Nah ini ya otomatis kan kalau kayak gini susah makan juga jadi susah ya. Jadi ada gangguan makan, ada gangguan bernafas, terus juga ada kayak kalau tidur pasti nggak enak, soalnya dikit-dikit terbangun ya. Tapi di sini mungkin bedanya kalau virus sama bakteri ya, kalau bakteri ada bercak putih-putihnya ya. Kalau virus umumnya sih biasanya nggak sampai besar banget, tapi agak kemerahan dan sedikit membesar. Memang sulit sih kalau diekspresi pakai kata-kata, mesti lihat langsung dari bendanya ya. Nah, tapi ini mungkin untuk gambaran lebih spesifik aja ya. Kalau tenggorokannya normal tuh warnanya sama kayak rongga mulut biasa. Kalau misalnya ada infeksi tapi infeksinya belum sampai ke tonsil ya berarti cuman faringnya aja yang kena ya, yang merah ya faringnya aja ya, berarti ini faringitis. Tapi kalau misalnya ada keterlibatan tonsil juga ya berarti tonsilnya merah, bengkak, dan kalau misalnya ini disebabkan oleh suatu bakteri yang alhamdulillah kita udah nggak ada lagi ya, karena ini kita udah ada imunisasi DPT ya, difteri, pertusis, dan tetanus. Ini udah ya, insya Allah di Indonesia udah nggak ada lagi. Tapi bentuk gambarannya seperti ini, jadi dia ada selaput putih di tonsilnya. Dan kalau misalnya ada infeksi jamur, itu ada banyak selaput putih di seluruh, tapi nggak ada kemerahan ya. Nah ini sedikit mengenai odontogenik sinusitis. Jadi sebenarnya ini kaitan ke ISPA ini agak sedikit sih, tapi karena ini berkaitan dengan sinus perlu diketahui juga ya. Jadi di sinus yang paling besar itu kan sinus maksila nih di atas ini, dan ini posisinya itu sangat dekat dengan gigi gerigi. Seandainya ada suatu lubang karies atau infeksi di gigi, ini bisa pengaruh ke sinus. Karena itu kalau misalnya ada orang dengan gejala nyeri wajah tapi nggak ada batuk pilek, periksa giginya, jangan-jangan ada gigi bolong, dan itu mesti diperiksakan ke dokter gigi ya. Oke. Apa saja yang kira-kira menyebabkan penyakit ISPA? Kalau untuk pertama dari penyakit rinitis atau pilek itu ya, itu bisa penyebabnya nih virus semuanya sih sebenarnya, nggak usah terlalu itu ya sampai dalam banget. Yang pasti ada beberapa virus yang menyebabkan rinitis dan juga disertai oleh beberapa bakteri. Nanti saya mungkin perjelas lebih ini nih. Selain bakteri dan virus juga bisa disebabkan oleh jamur. Tapi biasanya kalau jamur ini terjadi pada orang dengan gangguan imun. Misalnya seperti orang-orang yang lagi stres, itu imunnya kan bisa turun tuh. Atau dia misalnya penyakit lain seperti darah tinggi atau diabetes. Atau bahkan kalau misalnya ada infeksi HIV, itu juga bisa menyebabkan infeksi oleh jamur. Soalnya biasanya jamur itu
dia itu seperti kayak kayak oportunistik, jadi hanya bisa menimbulkan gejala kalau orangnya lemah. Nah, kalau faringitis sebenarnya kurang lebih penyebabnya sama kayak gejala dari penyakit rinitis, cuman di sini tambahannya adalah coronavirus dan Epstein-Barr virus. Itu nanti lebih perjelas. Sama satu lagi adalah grup Streptococcus ya. Ini penyebab, cuman namanya aja sih ya. Sama ya, ini laringitis juga. Jadi sebenarnya karena saluran nafas itu semuanya nyambung, telinga, hidung, tenggorok. Makanya itu termasuk salah satu departemen di bagian kedokteran yang satu paket ya, telinga, hidung, tenggorok. Karena memang saluran itu semuanya nyambung. Cuman memang agak dipisah sama pulmonologi karena itu lebih complicated dibandingin. Jadi kalau infeksi rhinovirus itu kalau bahasa Inggrisnya itu common cold. Tapi kalau saya terjemahkan itu dibilangnya katanya salesma. Tapi saya lebih senang terjemahannya itu secara langsung bahasa Inggris itu jadi flu umum ya. Jadi sebenarnya ini adalah virus yang menyebabkan gejala yang umum ditemukan di semua ISPA. Cuman kalau akibat virus yang lain itu ada tambahan gejala yang lain. Jadi kalau misalnya saudara-saudara ada gejala batuk pilek biasa tapi nggak ada gejala yang lain, itu kemungkinan akibatnya adalah rhinovirus. Dan kebanyakan rhinovirus ini umumnya sembuh sendiri, kecuali kalau misalnya ada faktor lain. Misalnya orang itu ada terinfeksi rhinovirus, tapi dia tinggal di tempat yang ada virus lain, dan itu bisa jadi lebih parah, ada terjadi komplikasi. Atau dia terinfeksi rhinovirus dan tubuhnya itu kekebalannya itu menurun, bisa jadi komplikasi juga. Jadi sebenarnya ini penyakit yang ringan, tapi tetap harus kalau misalnya ada gejala harus ditanganin ya. Jadi ditanganin pakai gejala obat-obat yang bisa dibeli di apotek yang tanpa resep dokter dia nggak apa-apa sih. Influenza virus. Jadi ini udah lama sih sebenarnya virus ini ditemukan ya, dan sekarang strainnya udah lebih dari 100 strain ya, dan sekarang udah bagian dari program imunisasi Indonesia ya, bagian untuk influenza virus, dan gejalanya ini lebih berat. Kenapa? Karena dia menimbulkan demam dan menggigil. Jadi gejala rhinovirus tadi kalau disertai dengan ada demam dan menggigil, kemungkinan adalah penyebabnya influenza virus ya. Dan ini harus waspada nih pada orang yang dengan asma atau dengan penyakit paru kronis, itu gejalanya lebih berat. Soalnya apa? Dia paru-parunya bermasalah, udah gitu kena infeksi lagi. Jadi kan semakin itu yang menjadikan lebih banyak masalah ya. Dan ini respiratory syncytial virus, ini pada anak-anak khasnya adalah gangguan nafsu makan. Jadi hati-hati, ini komplikasinya bisa ke bronkitis ya. Atau kalau pada orang dewasa itu bisa bikin pneumonia atau radang paru. Dan ini adenovirus, gejalanya sama juga seperti rhinovirus, ditambah mata kemerahan dan hiperventilasi. Jadi dia nafasnya lebih cepat daripada normal. Dan sekarang untungnya adenovirus ini udah ada vaksinnya. Dan hati-hati kalau misalnya penyakit ini tidak ditangani dengan cepat, komplikasinya bisa ke organ lain, bisa ke ginjal, ke limpa, ke hati ya. Nah ini ya sekilas aja ya. Sebenarnya ini saya agak ragu ngomongnya, tapi ini sama AIDS agak-agak, dia versinya itu seperti ISPA buat AIDS tapi buat ISPA. Jadi dia itu menularnya itu melalui cairan tubuh. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang tertular dengan Epstein-Barr virus, terus ludahnya itu misalnya terkena di permukaan, terus masuk ke kita nggak sengaja pegang, terus kita megang muka, kita bisa terinfeksi dengan Epstein-Barr virus ini. Dan ini bisa menyebabkan kanker. Karena itu ini yang lebih saya mungkin harus diwaspadai ya. Jadi ini fokusnya adalah lebih ke pencegahan sih. Jadi kalau habis menyentuh barang-barang dari luar, kita harus sering cuci tangan dengan air sabun dan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, karena ini memang ada resiko untuk menjadi keganasan. Oke, ini sekilas mengenai coronavirus ya. Mungkin saudara-saudara udah sering ngelihat ya, tapi maksudnya untuk orang edukasi mengenai coronavirus. Jadi pada prinsipnya COVID-19 yang ditemukan tahun 2019 itu secara genetik itu agak mirip dengan SARS-CoV yang ditemukan di tahun 2002. Tapi berbedanya di sini adalah kalau misalnya yang COVID-19 ini dia itu awalnya dari mutasi. Ya, jadi penularannya dari binatang kelelawar. Jadi misalnya
COVID-19 ini sebenarnya umumnya gejalanya ringan ya. Dia bisa menyebarkan ke siapa aja, ada anak, orang dewasa, orang tua, semua orang dengan race apapun penyebarannya itu rata. Dan biasanya itu ditemukan pada 40% dari orang dengan gejala batuk. Jadi dan ini COVID-19 ini yang biasanya lebih bahaya pada anak-anak. Kenapa? Ya karena prinsip dasarnya adalah COVID-19 ini kan lebih menekankan pada pencegahan dan kebersihan tubuh ya. Dan kalau pada anak-anak kan tentu mereka pada masa aktif itu mungkin kita agak susah untuk suruh cuci tangan atau mungkin pengennya main di luar. Nah itu bisa, makanya salah satu mengapa COVID-19 itu berbahaya itu karena dia penularannya cepat dan yaitu bisa menular dari orang lain ke orang lain yang nggak ada gejala. Jadi, nah ini dari awalnya tuh dari kelelawar ya, menular ke manusia. Awalnya dari Cina yang menyebar ke semua negara. Dan ada studi menyatakan bahwa biasanya wanita lagi hamil pada trimester pertama itu bukan risiko tinggi. Dan COVID-19 ini tidak ditularkan ke janin yang ada di ibunya. Dan juga COVID-19 tidak dideteksi di air susu ibu. Tapi ada juga studi yang membuktikan bahwa walaupun pada ibu yang hamil itu pada semester awal itu tidak risiko tinggi, tapi ternyata pada ibu dengan yang udah di semester akhir itu malah jadi resiko tinggi COVID. Khususnya pada orang yang race-nya itu race orang kulit hitam dan orang Asia ya. Itu malah resiko tinggi, katanya bisa masuk lebih banyak kejadian masuk rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau COVID ini secara global itu lebih dari 80% itu malah orangnya itu nggak ada gejala. Jadi orangnya sebenarnya terinfeksi COVID, cuman dia nggak ada ngerasa sakit ya. Dan kalau misalnya ada gejala, itu gejalanya khas ya, kayak demam, tadi batuk pilek, dan yang paling penting adalah gangguan penciuman ya. Dan ini bahayanya adalah kalau misalnya dari COVID ini katanya ada komplikasi berat yang disebut sebagai ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, di mana dia itu menyebabkan cairan di alveolus. Itu alveolus itu bagian dari paru ya. Terus kemudian dia itu merusak alveolus itu dan menyebabkan shock. Jadi dia itu jadi kayak ada penurunan kesadaran. Terus jadi kayak lemah, lalu tekanan darahnya jadi turun. Dan biasanya kalau untuk orang yang di sini sebenarnya statistik aja ngomongnya, katanya orang yang masih muda dan sehat malah cenderung bisa menyebabkan fibrosis paru. Tapi ini sekali lagi ini masih dalam data statistik ya, karena kan COVID emang baru-baru ini. Jadi seandainya jika orang yang terinfeksi COVID tapi dia malah nggak ada gejala, itu masih mungkin menularkan ke orang lain yang sehat. Dan apalagi kalau misalnya orang itu ada gejala ya, kayak tadi pengurangan jadi nggak ada bisa menghidup, nggak bisa merasakan makanan. Kalau dia batuk atau bahkan dia ngomong, terus dropletnya atau yang bakteri yang dikeluarkan melalui nafas tadi mengenai daerah, nah ini namanya daerah T-zone, jadi hidung, mata sama mulut itu namanya daerah T-zone. Kalau COVID-nya kena ke situ, itu bisa menular, berarti COVID-nya masuk ke dalam tubuh itu melalui daerah itu ya. Karena itulah di situ fungsinya berikutnya fungsinya mengapa kita harus pakai masker ya. Jadi ini untuk penjelasan aja, COVID itu bisa bertahan di permukaan yang terbuat dari latex dan aluminium tuh sampai 8 jam. Jadi cukup lama juga ya. Terus di kertas kardus itu sampai 24 jam, pada plastik itu bisa sampai 3 hari, dan pada kayu dan gelas ini bisa sampai 24 jam nih. Kalau misalnya di sini ada COVID bisa sampai bertahan 24 jam ya. Karena itu penting kalau misalnya habis menyentuh barang dari luar itu cuci tangan, atau misalnya kalau misalnya handphone kita habis di luar terus nggak sengaja kepegang orang, dibersihkan dengan sesuatu yang mengandung alkohol ya. Jadi kalau misalnya COVID itu masuk ke tubuh kita itu nggak langsung menimbulkan gejala. Itu ada yang namanya periode inkubasi, di mana virusnya itu mengalami multiplikasi dalam tubuh kita. Dan tentunya kita belum ada gejala tuh. Tapi setelah periode itu baru menimbulkan gejala ya. Dan ini sedikit sharing info aja. Jadi ada studi yang dilakukan di suatu salon di mana penata rambutnya ini ternyata dites
COVID-19 positif. Terus mereka melayani 139 klien nih. Ternyata pas diperiksa diantaranya mereka itu semuanya 139 tuh nggak ada gejala, dan beberapa yang diperiksa untuk COVID malah negatif. Kenapa? Karena mereka pakai masker. Jadi itu sekali lagi saya tekankan seberapa pentingnya masker itu ya. Jadi sebenarnya masker itu fungsinya adalah selain untuk melindungi T-zone itu, daerah T-zone itu kita, dia juga bisa mencegah supaya kita, andai kata nggak sengaja kita pegang tempat yang ada COVID-nya atau benda yang ada COVID-nya, terus kita nggak sengaja pengen megang hidung. Nah, jadi masker itu mahabat supaya virusnya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Terus juga selain itu untuk orang yang memang sudah terkena, kalau pakai masker dia nggak akan menularkan ke orang lain. Karena itu memang masker itu banyak sekali fungsinya ya untuk mencegah ISPA ya. Sebenarnya bukan hanya COVID, tapi untuk penyakit yang lain juga. Jadi di sini pernah ada penelitian bahwa COVID bisa menyebar sampai 7 meter. Jadi kalau misalnya tadi rhinovirus sampai 2 meter, COVID misalnya 7 meter, orang itu kita ngomong, misalnya orang itu terinfeksi terus dia ngomong itu bisa sampai ke sana. Ya, ini ada beberapa pemeriksaan yang rutin dilakukan. Salah satunya adalah ini PCR yang kalau dulu kita waktu masih COVID, masih outbreak itu kan masih harus katanya periksa PCR ya. Itu pemeriksaannya sampai berjam-jam ya. Kalau sekarang kita punya tes swab sama tes imunoglobulin. Atau misalnya kalau misalnya dia udah ada gejala paru ya bisa ada di CT scan. Sebenarnya nanti ada gambaran pneumonia yang bisa dibaca sama radiologi. Jadi kalau misalnya untuk yang dulu pemeriksaan imunoglobulin itu kan jadi diambil darahnya dari ujung jari, terus darahnya itu dia campur oleh pelarut dan dimasukin di kaset, itu akan nunjukin kira-kira sebelumnya pernah ada infeksi atau enggak, atau sekarang ada infeksi aktif atau tidak ya. Oke, untuk penanganannya sebenarnya kalau untuk gejala yang masih ringan-ringan aja sih isolasi, terus hidup sehat aja itu sih. Pada prinsipnya nggak semua kasus COVID itu perlu dirawat di rumah sakit ya. Kalau misalnya di rumahnya itu keadaannya nggak terlalu padat atau dia punya tempat buat isolasi, dia bisa dirawat di rumah aja. Tapi kalau misalnya parah perlu oksigenasi, itu mungkin posisinya itu berbaringnya seperti ini. Ini terbukti bisa meningkatkan saturasi oksigen pada saat dia diberikan oksigenasi ya. Oke, ini sedikit aja gambaran untuk infeksi bakteri. Mungkin maaf ya namanya agak ribet ya, tapi sebenarnya Bapak sama Ibu nggak usah terlalu ngafalin ini buat kedokteran aja. Tapi untuk khasnya aja sih, kalau misalnya akibat Streptococcus itu ada gejala tadi sama seperti rhinovirus disertai dengan dahak seperti warnanya berkarat. Terus kalau misalnya penyakit yang bakteri lain itu misalnya dari Moraxella catarrhalis, nah ini hati-hati nih. Soalnya kenapa? Ini gampang menyebar ke telinga, khususnya pada anak-anak. Dan kalau misalnya pada penyebabnya bakterinya dari Haemophilus influenza, nah ini jangan sampai disamain dengan virus influenza ya. Jadi influenza tuh ada dua, ada virus dan bakteri. Yang bakteri namanya Haemophilus influenza dan dia gejalanya lebih berat daripada virus influenza. Misalnya kalau di bayi itu bisa menimbulkan bengkak dan juga bisa menyebar ke telinga, bisa malah ke otak jadi penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan ke katup yang di paru-paru itu di atas trakea, di atas laring. Dan ini yang sebenarnya ini bakteri yang normal di tubuh kita, Staphylococcus aureus ini sebenarnya di tubuh kita mungkin sekarang ada, umumnya nggak menimbulkan penyakit, tapi kalau misalnya ada dia bisa sampai masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan penyakit yang bikin jadi sampai nyeri sendi tulang dan bahkan bisa beberapa kasus ada yang menimbulkan gangguan paru ya. Oke, ini sekilas aja mungkin mengenai tuberkulosis ya. Sebenarnya ini kan lebih ke paru bukan ke ISPA sih, cuman untuk karena dia ini kasusnya masih banyak di seluruh dunia, bisa sampai 2 biliar ya infeksi TB, dan ini umumnya terjadi pada orang yang dengan gangguan imun ya. Dan biasanya bahkan ini nomor itu 80-90% itu adalah kasus yang terdokumentasi. Ada banyak kasus yang malah nggak ketahuan kalau orang itu punya TB. Jadi pada prinsipnya adalah sebenarnya kalau orang sehat dia terkena TB, dia bisa tubuh bisa mengatasi bakteri itu. Tapi kalau misalnya imun sistemnya lemah, dia akan berubah menjadi TB aktif dan TB itu bisa menyebar ke orang lain.
Dan itu biasanya sekali lagi orang yang imunnya rendah seperti misalnya orang tadi dengan gangguan virus HIV, bisa infeksi virus HIV atau karena lagi penuaan atau mungkin karena bagian dari lagi stres. Itu bisa kalau misalnya terkena TB bisa jadi penyakit. Karena itu mungkin jadi sebenarnya TB ini kalau misalnya dia dengan alkohol tapi alkoholnya itu kadarnya itu agak rendah, dia masih kuat. Jadi kuman TB ini sebenarnya lumayan lumayan kuat ya. Jadi kalau misalnya pada saat TB itu masuk ke dalam paru-paru, dia akan berikatan dengan sel tubuh kita yang namanya sel makrofag alveolar ya. Setelah dia berikatan dengan, jadi ini di bagian ini paru-paru kita ya. Jadi dia akan bereaksi pada kuman TB. Nah, normalnya kalau misalnya imun sistemnya itu bagus, dia akan makrofag ini bisa ngancurin. Tapi kalau misalnya TB-nya itu dia tubuh kita lemah, dia malah menyerang balik. Jadi dia mengeluarkan protein ke makrofagnya, terus malah dia menggunakan makrofag ini buat memperbanyak diri. Nah, ini yang menimbulkan gejala TB. Nah, sehingga nanti selain dari dia menginfeksi, dia juga merusak paru-paru ini. Jadi biasanya kalau gejala awal itu kalau untuk orang itu biasanya gejalanya nggak menimbulkan gejala. Ya mirip-mirip kayak gejala flu berbatuk tadi sih, tapi nggak ada khasnya. Baru ketahuan misalnya kalau dia sampai setelah 3 minggu itu ada keterlibatan sel darah putih yang lain sehingga menyebabkan suatu pembentukan granuloma ini yang menyebabkan nanti gangguan di paru ya. Oke, ini tadi kan kita bahas sedikit mengenai alergen ya. Jadi alergen itu apa sih? Alergen ini berkaitan dengan rinitis alergi. Jadi pada prinsipnya ini adalah suatu proses genetik di mana tubuh itu terlalu sensitif terhadap substansi tertentu. Jadi tapi nanti menimbulkan gejala yang sama seperti rinitis ya. Jadi gejala utamanya seperti hidung berwarna merah, dan ini nggak disebabkan oleh bakteri virus, ini lebih disebabkan oleh substansi lain seperti serbuk sari, asap rokok, terus bulu binatang, atau bahkan dari serbuk yang dihasilkan oleh tanaman ya. Jadi ini suatu reaksi hipersensitivitas. Jadi pada prinsipnya adalah tubuh kita ini terlalu overacting terhadap suatu substansi. Jadi yang harusnya normalnya itu nggak menimbulkan gejala, pada orang-orang tertentu dengan genetik yang khusus itu menimbulkan gejala seperti batuk pilek. Jadi misalnya ini ada suatu serbuk masuk nih, terus dia ditangkap oleh sel dendritik di dalam tubuh kita. Dia mengaktifasi suatu sel T yang mengeluarkan sinyal. Nah, kalau misalnya banyak yang terlibat nih sel T-nya ini, kalau khususnya pada orang dengan alergi, ini akan memanggil temannya nih. Nah, temannya ini namanya apa? Sel B. Nah, sel B ini dia akan mengeluarkan suatu antibodi yang namanya imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G ini kalau misalnya kita nanti ada paparan lagi, serbuk sari lagi, dia akan berikatan sama mast cell, dan mast cell ini akan mengeluarkan suatu histamin yang menyebabkan tadi gejala yang mirip pilek batuk. Jadi pembuluh darahnya melebar, terus lendirnya jadi banyak. Jadi ini sebenarnya sih mekanisme bagaimana efek rinitis alergi sama bakteri ya. Sebenarnya gejalanya sama, tapi penyebabnya beda dan mekanismenya juga beda. Oke, mungkin ini penjelasan jenis batuk ya. Kalau mau dilihat dari gejala aja, sebenarnya kalau jenis batuk, kalau dari penanganan itu cuma 2, batuk kering sama batuk berdahak ya. Kalau batuk kering ya pastinya penanganannya adalah antitusif. Kalau untuk batuk berdahak itu ekspektoran. Mungkin saudara-saudara sering lihat ya, saya nggak akan bilang nama merek, tapi kalau misalnya di Indomaret atau di apa kita lihat obat batuk kan pasti ada yang untuk batuk berdahak atau batuk kering. Sebenarnya itu aja udah cukup sih untuk menangani batuk ya. Tapi kalau mau misalnya lebih spesifik tipe batuk, itu ada batuk yang berdahak, ada batuk berdahak yang sampai lama. Kalau misalnya batuk berdahak lama ini harus hati-hati nih. Kemungkinan bisa jadi karena asma, bronkitis, atau bahkan radang paru. Kalau misalnya batuk berdahak dengan demam, penyebabnya bisa karena bakteri tadi, Haemophilus influenza, atau bahkan dari tuberkulosis ya. Berarti pada prinsipnya ini adalah gejala lebih parah daripada batuk biasa. Lalu kemudian kalau misalnya batuk yang kering, ini bisa macam-macam penyebabnya. Salah satunya adalah obat-obatan. Kalau yang belakangan ini adalah obat antihipertensi, itu juga bisa menyebabkan batuk. Tapi untungnya kalau untuk gejala batuk kering aja, kalau misalnya diakibatkan oleh
obat-obatan ya, kalau obat-obatannya di stop ya batuknya juga stop sih. Dan ini yang mau saya tekankan, itu batuk dengan rasa asam. Nah ini kaitannya adalah dengan sakit MAH ya. Jadi kalau misalnya orang itu batuk terus mulutnya terasa asam, kemungkinan ada sakit MAH juga, karena itu harus langsung diperiksakan ya. Ini berarti masalahnya dua, masalah pernafasan dan masalah pencernaan. Nah, bagaimana penanganannya? Ini saya akan memberikan penanganan yang untuk dilakukan di rumah, yaitu tentunya dengan istirahat, cairan udah pasti ya. Tujuannya supaya dia itu kan pas pilek kan dia udah buangkan banyak cairan ya, jadi kita harus isi lagi supaya keadaan tubuhnya tetap bagus. Perbaiki nutrisi, yang saya sarankan di sini bukan makanan banyak dalam jumlah banyak, tapi makanan dengan gizi seimbang. Kemudian jaga kebersihan, selalu setiap kali dari luar cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pengobatan, kalau pengobatan ya apa aja sih sebenarnya sesuai gejalanya aja ya, nggak usah pakai langsung berobat, tapi yang penting gejalanya dulu, tunggu 3 hari, baru nanti kalau misalnya nggak sembuh baru berobat. Terus kemudian ventilasi udara, karena jika ventilasi udara itu buruk kan pasti pada saat misalnya kita buka pintu, terus udara yang terkontaminasi masuk, terus kita tutup pintu, otomatis nanti yang udara yang kontaminasinya itu kan akan tetap di kamar kan, tapi kalau misalnya ada ventilasi berarti ada aliran udara, jadi kamarnya itu tidak penuh dengan bakteri dan virus ya. Jendela dengan akses sinar matahari, karena beberapa virus dan bakteri itu gampang dimatikan dengan sinar matahari aja mereka gampang mati ya. Jadi karena itu buka jendela, harus ada akses sinar matahari. Kompres hangat ini yang saya sarankan adalah di kening sama di ketiak, dan kompresnya jangan kompres dingin atau air panas ya, tapi air hangat, suhu ruangan. Terus nah ini untuk faktor resiko tentunya anak-anak, karena mereka sangat aktif dan mungkin agak sulit ya untuk diterapkan rajin cuci tangan ya, maksudnya nggak setiap anak-anak. Lalu untuk individu dengan imunodefisiensi atau stres, atau bisa, dan satu lagi ini adalah asap rokok. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa dokter yang nggak terlalu singgung ya, tapi pada prinsipnya adalah semua dokter itu menyarankan rokok berhenti. Jadi sama sekali tidak merokok. Itu tetap merokok buat kami itu sebenarnya nggak ada positifnya buat kesehatan ya. Kemudian untuk riwayat alergi keluarga, ini khusus untuk rinitis alergi ya, berlawanan dengan pencegahannya itu ada jika tempat tinggalnya itu ventilasinya buruk, terus nggak ada sinar matahari, itu jadi faktor risiko ya. Terus individu dengan dehidrasi dan malnutrisi berat, ini kaitannya adalah dengan imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalnya orang dengan dehidrasi berat atau dengan malnutrisi, ya otomatis ya tubuhnya nggak punya pertahanan untuk melawan bakteri kan. Nah ini untuk kelainan wajah, ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya pada bayi itu kelainan dari lahir itu ada gangguan pada ini pembentukan esofagus dan trakea. Jadi harusnya ini kan nggak nyambung nih, tapi ini di sini malah ada saluran. Harusnya nggak boleh ini ada saluran di antara esofagus dan trakea. Nah ini menyebabkan batuk pilek ya tentunya ya kan, karena makanan kan bisa masuk ke dalam paru-paru kan. Nah ini yang banyak juga ditemukan di tempat praktek itu hidung bengkok atau septum deviasi. Sebenarnya kalau faktor implikasinya ke klinisnya itu langsungnya itu nggak ada, tapi katanya bisa meningkatkan kejadian batuk pilek kalau misalnya orang itu punya gangguan bentuk hidung. Dan tentunya ini gambaran asap rokok ya. Dan ini rokoknya itu pasif dan aktif, jadi nggak cuma rokok aktif aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang merokok dan orang di sekitarnya itu punya resiko yang sama buat terkena penyakit batuk pilek ya. Jadi dia bisa juga nggak cuma satu arah ya, dua-duanya pasif dan aktif. Dan ini juga kelainan misalnya temukan pada bayi sih. Jadi ada celah di antara rongga hidung dan mulut. Ini tentunya akan mengganggu sistem filtrasi kita ya. Nah, ini pencegahannya ya, tentunya kewaspadaan universal sekali lagi saya tekankan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, terus jaga tempat kebersihan sih lebih prinsipnya ya. Terus mungkin suplemen vitamin, vaksinasi, dan juga berhenti merokok, hindari asap rokok, dan olahraga, hindari stres, dan nutrisi seimbang. Nah, kira-kira kapan kalau misalnya batuk pilek, kapan kita harus ke dokter? Itu bisa kalau misalnya saudara-saudara di rumah punya termometer ya, itu bisa diukur termometer suhunya kalau misalnya di atas 38 derajat,
itu harus buru-buru dibawa ke rumah sakit ya, atau buru-buru diperiksakan kalau misalnya keadaannya masih bagus. Nggak semua orang yang suhunya di atas 38 harus dirawat di rumah sakit. Kadang saya temukan beberapa yang suhunya di atas 39, dia masih bisa jalan, nggak masalah sebenarnya. Tapi harus diperiksakan. Terus batuk pileknya lebih dari 1 minggu, kemungkinan dia bakteri ya. Karena virus biasanya bisa sembuh sendiri atau kecuali kondisi tertentu. Nafas lebih dari 30 kali per menit ya, bukan 40. Sebenarnya 40 agak terlalu ekstrim. Sebenarnya kalau di atas 30 aja itu udah bahaya ya. Terus gangguan makan pastinya kalau terutama pada anak-anak ya, dia nggak mau makan takutnya ada gangguan tonsilitis ya. Terus gangguan tidur sama keluar cairan dari telinga. Nah ini kalau misalnya ditemukan kasus pada anak-anak yang dimana dia batuk pilek, terus suatu hari dia demam tinggi, kemudian besoknya dia keluar cairan, buru-buru di keluar cairan dari telinga, itu buru-buru diperiksakan ya. Takutnya apa? Membran timpaninya robek. Karena kan tadi kita ada saluran dari hidung menuju ke telinga, dan kalau misalnya dia itu terkumpul cairan di situ sampai jadi membran timpaninya itu harus pecah untuk mengeluarkan cairan itu efek sampingnya adalah gangguan bicara pada anak. Karena apa? Dia nggak bisa dengar. Karena membran timpani itu kan fungsinya sebenarnya untuk pendengaran ya. Jika ada gangguan di situ ya dia gangguan belajar, gangguan pendengaran. Jadi seandainya periksa anaknya batuk pilek, nggak pernah keluar cairan nggak? Kalau ada cairan langsung diperiksakan ke dokter ya. Terutama dokter THT sih sebenarnya. Terus gejala epiglottitis ini agak jarang. Dan kalau ada penurunan kesadaran, ini takutnya gangguan paru berat sih sebenarnya. Oke, itu dari saya. Sekian dan terima kasih.